Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Dwi Haryanto. Saya dari kelas 12-2. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait turunan fungsi trigonometri. Saya selaku penerang dalam konsep turunan fungsi trigonometri akan menjelaskan lebih dalam terkait bentuk-bentuk turunan fungsi trigonometri, juga langkah-langkah penyelesaiannya. Ada apa saja sih bentuk perbedaan fungsi trigonometri ini? Terkait bentuk-bentuk fungsi trigonometri, ada 3 buah perbedaan yang seringkali kita temui dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya, misal saja yang pertama, fx sama dengan 2 sin 4x dikurang 1/2 cos 6x. Kemudian bentuk yang kedua, ada fx sama dengan cos x sin pangkat 2 3x. Dan yang terakhir, ada fx sama dengan 1 dikurangi cos x per sin 2x. Terkait 3 bentuk perbedaan fungsi trigonometri tadi, adapun sifat-sifat turunan trigonometri itu terbagi menjadi 3 bagian. Misalnya, yang pertama, pada operasi penjumlahan atau pengurangan, langkah-langkah penyelesaiannya jika kita temui fx sama dengan ux plus minus vx, maka f aksen x atau turunan pertama dari fx yaitu u aksen x plus minus v aksen x. Adapun sifat-sifat turunan trigonometri yang kedua, pada operasi perkalian, jika kita temui fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x atau turunan pertama dari fx yaitu u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Adapun sifat-sifat turunan trigonometri yang terakhir, pada operasi pembagian, jika kita temui fx sama dengan ux dibagi vx, maka f aksen x atau turunan pertama dari fx yaitu u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi v kuadrat. Nah, untuk pembahasan contoh soal terkait 3 bentuk sifat-sifat turunan fungsi trigonometri tadi akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan dalam tim saya. Halo, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jika fx sama dengan negatif dalam kurung cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, maka f turunan x adalah... Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, yaitu cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadinya, f turunan x sama dengan negatif cos 2x. Kemudian kita turunkan lagi, negatifnya turun, 2-nya ke depan, turunan dari cos 2x itu min sin 2x. Bisa kita ubah jadi negatif dalam kurung negatif 2 sin 2x. Sama dengan negatif kali negatif itu positif, jadinya 2 sin 2x. Nah, sin 2x itu sama aja dengan 2 sin x dikali cos x. Jadinya 2 dikali 2 sin x dikali cos x. 2 kali 2 4, jadinya 4 sin x cos x. Next. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian soal turunan trigonometri. Soalnya yaitu fx sama dengan 1 ditambah sin x yang dikuadratkan dikali 1 ditambah cos x yang dipangkatkan 4. Kita akan mencari nilai dari f aksen pi per 2. Penyelesaian soal ini dapat dengan cara yang pertama, 1 tambah sin x yang dikuadratkan kita anggap sebagai u, dan 1 ditambah cos x yang dipangkatkan 4 kita anggap sebagai v. Maka kita akan menemukan bentuk u dikali v. Karena bentuknya u dikali v, maka turunannya yaitu u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Kita cari dulu nilai dari u aksen, v, dan v aksennya. Nilai u sama dengan 1 ditambah sin x yang dikuadratkan. Berarti nilai u aksen sama dengan turunan dari nilai U.
Pangkat 2 kita turunkan ke depan. Jadi 2 dikali dalam kurung 1 ditambah sin X tutup kurung pangkat 2 jadi pangkat 1 dikali turunan dari bilangan yang ada di dalam kurung. Turunan dari 1 sama dengan 0 dan turunan dari sin X sama dengan cos X. Maka kita temukan nilai dari U aksen sama dengan 2 cos X dikali dalam kurung 1 ditambah sin X. Lalu nilai V. V sama dengan 1 ditambah cos X yang dipangkatkan 4. Berarti nilai V aksen sama dengan turunan dari nilai V. Pangkat 4 kita turunkan ke depan. Jadi 4 dikali dalam kurung 1 ditambah cos X tutup kurung pangkat 4 jadi pangkat 3 dikali turunan dari bilangan yang ada di dalam kurung. Turunan 1 sama dengan 0 dan turunan cos X sama dengan min sin X. Maka kita temukan nilai dari V aksen sama dengan min 4 dikali sin X dalam kurung 1 ditambah cos X tutup kurung pangkat 3. Lalu kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya. Jadi F aksen X sama dengan nilai U aksen yaitu 2 cos X dalam kurung 1 ditambah sin X dikali nilai V yaitu dalam kurung 1 ditambah cos X tutup kurung pangkat 4 ditambah nilai U yaitu dalam kurung 1 ditambah sin X tutup kurung pangkat 2 dikali nilai V aksen yaitu min 4 sin X dikali dalam kurung 1 ditambah cos X tutup kurung dipangkatkan 3. Nah, nilai dari F aksen X ini nggak boleh kita sederhanakan karena kita akan mencari nilai dari F aksen pi per 2. Perlu dicatat bahwa nilai dari pi per 2 sama dengan 90 derajat. Jadi nilai sin 90 derajat sama dengan 1 dan cos 90 derajat sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilai pi per 2 ke dalam persamaan F aksennya. F aksen pi per 2 sama dengan 2 dikali cos 90 derajat dikali dalam kurung 1 ditambah sin 90 derajat dikali dalam kurung 1 ditambah cos 90 derajat tutup kurung dipangkatkan 4 ditambah 1 ditambah sin 90 derajat dipangkatkan 2 dikali min 4 dikali sin 90 dikali dalam kurung 1 ditambah cos 90 derajat tutup kurung dipangkatkan 3. Masukkan nilai cos 90 sama dengan 0 dan sin 90 sama dengan 1. Maka didapatkan sama dengan 2 dikali 0 dikali 1 dikali 1 ditambah 4 dikali min 4 dikali 1 dikali 1. Maka ditemukan hasil akhirnya yaitu min 16. Kemudian untuk soal yang kedua, di mana kita menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos 2x per 1 dikurang sin 2x, di mana di sini berlaku operasi pembagian, di mana fungsi u dibagi dengan fungsi v, di mana u itu sama dengan cos 2x dan v itu sama dengan 1 dikurang sin 2x. Maka untuk mendapatkan turunan pertamanya kita menggunakan rumus f aksen x itu sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat, di mana turunan dari u tadi yaitu u aksen dari cos 2x itu sama dengan negatif 2 sin 2x, dan turunan dari v yaitu 1 dikurang sin 2x adalah negatif
2 cos 2x. Kemudian dari turunan U dan V yang kita dapat tadi, kita masukkan ke dalam rumus, di mana U aksen adalah negatif 2 sin 2x dikali dengan V, yaitu 1 dikurang sin 2x, kemudian dikurang dengan U, yaitu cos 2x, dan dikali dengan V aksen, yaitu negatif 2 cos 2x, kemudian dibagi dengan V aksen, yaitu 1 dikurang sin 2x kuadrat. Kemudian setelah dikali, maka mendapatkan hasil negatif 2 sin 2x ditambah 2 sin 2x sin 2x ditambah 2 cos 2x cos 2x dibagi dengan 1 dikurang sin 2x kuadrat. Karena tadi ada sinnya ada double dan cosnya juga ada double, kita bisa kuadratkan, maka 2 sin 2x itu bisa menjadi 2 sin kuadrat 2x, dan 2 cos 2x cos 2x itu bisa menjadi 2 cos kuadrat 2x. Maka hasilnya menjadi negatif 2 sin 2x ditambah 2 sin kuadrat 2x ditambah 2 cos kuadrat 2x dibagi dengan 1 dikurang sin 2x kuadrat. Kemudian kita hilangkan konstantanya di sin kuadrat 2x dan cos kuadrat 2x, yaitu ada 2, menjadi 2 dikali sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x. Dia duanya dibawa ke luar kurung. Jadi sesuai dengan identitas trigonometri, sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x itu sama dengan 1. Maka hasilnya itu menjadi negatif 2 sin 2x ditambah 2 dikali dengan 1 dibagi 1 dikurang sin 2x kuadrat. Kemudian karena 2 dikali 1 adalah 2, hasilnya menjadi negatif 2 sin 2x ditambah 2 dibagi dengan 1 dikurang sin 2x kuadrat. Kemudian karena di sini ada konstanta lagi, yaitu 2, sama-sama 2, jadi 2-nya kita keluarkan, menjadi 2 dikali negatif sin 2x ditambah 1 dibagi 1 dikurang sin 2x kuadrat. Kemudian negatif sin 2x plus 1 ini satunya bisa kita taruh ke depan menjadi 1 dikurang sin 2x, dan itu sama fungsi yang di bawah. Yang di bawah itu kan 1 dikurang sin 2x kuadrat. Maka di situ bisa kita coret 1 dikurang sin 2x dan yang di atas dan dengan 1 dikurang sin 2x yang di bawah. Maka kita mendapatkan hasil akhir, yaitu 2 per 1 dikurang sin 2x. Baik, itulah sejumlah pembahasan dari kelompok kami terkait sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Semoga video pembahasan kami ini mudah dipahami dan tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua terkait turunan fungsi trigonometri. Saya Dwi Haryanto mewakili tim mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.